Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Rizky Hari Mandala, NPM 0320214005. Saya Ditya dengan NPM 03 2021 477. Di sini kami akan menjelaskan cara penyelesaian soal dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Berikut ini adalah soal regresi linear berganda. Disajikan data Y berupa volume penjualan sepeda motor dalam juta unit yang dihubungkan dengan data variabel X1 berupa biaya promosi dalam juta rupiah per bulan dan variabel X2 berupa biaya penambahan aksesoris dalam ratusan ribu rupiah per bulan. Berikut adalah summary output dari data tersebut. Soal pertama yaitu buatlah persamaan regresi linear berganda, analisislah hubungan antara variabel independen dan dependennya. Di sini kita ada rumusnya yaitu Y topi sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Yaitu Y topi sama dengan min 13.819, angka tersebut dari intercept koefisien ini, lalu ditambah 0,563 X1, angka tersebut dari X1 koefisien ini, selanjutnya ditambah 1099, berikutnya ditambah 1099 X2, yaitu angka dari X2 koefisien ini. Selanjutnya Y topi adalah penjualan sepeda motor, X1 adalah biaya promosi, dan X2 adalah biaya tambahan aksesoris. Selanjutnya nomor 2, yaitu jika X1 sama dengan 45, X2 sama dengan 18, tentukan nilai Y. Di sini Y sama dengan min 13.819 ditambah 0,563 dalam kurung 45 ditambah 1099 dalam kurung 18, yaitu hasilnya 31.298. Berikutnya soal nomor 3, variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar terhadap volume penjualan sepeda motor. Jelaskan mengapa demikian. Di sini kita pakai rumus yaitu Y topi sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, yaitu Y topi sama dengan 13.819 ditambah 0,5 X1 ditambah 1099 X2. Lalu di sini ada angka 0,334, angka tersebut dari P value ini. Selanjutnya ada angka 0,105 dari P value di tengah ini, yang terakhir ada 0,009, angka ini dari P value. Penjelasannya yaitu variabel yang signifikan mempengaruhi penjualan sepeda motor adalah tingkat biaya, karena tingkat nilai X1 memiliki nilai B yang lebih kecil dan juga uji T-nya signifikan dibandingkan dengan X2. Selanjutnya soal nomor 4. Lakukan uji F, interpretasikan hasilnya. Uji F yaitu ada HO sama dengan tidak pengaruh terhadap tingkat biaya promosi X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap penjualan sepeda motor. Selanjutnya soal nomor 5. Berapa nilai korelasinya? Interpretasikan hasilnya. Di sini koefisien korelasi R sama dengan 0,853. Angka tersebut kita ambil dari multiple R 0,85377. Artinya biaya promosi dan biaya tambahan aksesoris bersama-sama kuat dan positif mempengaruhi biaya penjualan sepeda motor. Selanjutnya nomor 6, berapa koefisien determinasinya? Interpretasikan hasil ini. Koefisien determinasi R2 sama dengan 0,728. Angka tersebut kita ambil dari Q square 0,728. Artinya tingkat biaya promosi dan biaya tambahan aksesoris sama-sama mempengaruhi nilai penjualan sepeda motor sebesar 72,5%. Saya Ditya, saya akan membahas soal nomor 4. Berikut soal nomor 4, yaitu teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang,
maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Apakah fenomena tersebut terjadi pada pasar saham? Berikut adalah data harga saham dan permintaan saham beberapa perusahaan real estate di BEJ Senin 21 Desember 2020. Pertanyaan nomor 1. Buatlah persamaan regresi linear sederhana. Nomor 1 itu jawabannya B sama dengan, di sini ada rumus N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 sama dengan 21586 dikurang 24 dikurang 50 11 80 dikurang 40744 sama dengan min 26575 dikurang 94136. Itu jawabannya 0,2823. 215865 itu dari yang sini ya, yang di 215865 itu 14391 itu dikali sama data 15 ini. Yang 50 1180 itu dari data 15 dikali 33412. Yang 242440 itu dari 380 dikali 638. 40 7044 itu dari 638 dikali 2. Itu sama dengan jumlahnya min 26575 dibagi 94136 sama dengan 0,2823. Ada Y sama dengan permintaan, X sama dengan harga. Selanjutnya ada A sama dengan Y topi dikurang BX sama dengan 25,33 dikurang buka kurung 0,2823 dikali 42,53 sama dengan 37,3407. Itu yang 2533 itu dari yang biru-biru ini, jumlah dari data Y. Tutup kurung itu dari 0,2823 dikali 42,53 itu dari yang itu yang kosong ini sama yang 42,53. Nah, itu terus jumlahnya kita tinggal dikurang jadi 37,3407. Di sini ada makna yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan 37 yang tadi yang di atas 37,3407 dikurang 02823X. Itu dari sini, dari yang atas. Tinggal diturunin aja. Nah, selanjutnya ada nomor 2, bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan? Jelaskan mengapa demikian. Nah, kita harus menjelaskan tentang harga. Di sini ada Y topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Itu rumusnya. Sini sekarang kita langsung jumlah aja. Y topi sama dengan 37,340 dikurang 0,282. Itu ada tutup kurung 0,004 sama 0,242. Yang 37,340 itu dari yang sini ya, yang 37,340 karena 7-nya nggak ada itu disederhanain
Terus 0,282 itu dari hasil ini. Nah, ini yang yang 0,04 itu dari yang sini, yang value. Itu ada 0,004. Sama yang sampingnya itu di value yang bawahnya 0,242. Di sini ada keterangannya bagaimana variabel yang mempengaruhi perusahaan adalah tingkat harga, memiliki nilai yang signifikan dibandingkan dengan permintaan lebar saham. Hubungan antara tinggi perusahaan dengan nilai permintaan lebar saham adalah positif. Hubungan antara permintaan lebar saham dengan nilai harga adalah negatif. Selanjutnya ke nomor 3. Di sini ada soal nomor 3, yaitu beberapa koefisien kolerasi, koefisien determinasi, interpretasi hasil ini. Langsung ke jawabannya. Di sini ada rumusnya, itu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi buka kurung N sigma X pangkat 2 dikurang X sigma X pangkat 2 N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. X sama dengan variabel independen, Y sama dengan variabel dependen, N sama dengan banyaknya sampel. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y. N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 di N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Ini rumusnya dari yang 215 dikurang 242440 dikurang 50 1180 dikurang 40 7044 dibuka kurung 21 70 80 dikurang 14440 sama dengan 0,32. Selanjutnya ada koefisien kolerasi R sama dengan 0,321. Artinya, tingkat perusahaan dan permintaan lebar saham bersama-sama sangat kuat dan positif mempengaruhi nilai harga. Koefisien determinasi R2 sama dengan 0,103. Artinya, tingkat perusahaan dan permintaan lebar saham bersama-sama mempengaruhi nilai harga sebesar 89,5%. Sedangkan sisanya 10,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ke soal terakhir yaitu nomor 4, melakukan pengujian hipotesis dengan uji T dan uji F. Sekarang kita ke uji T. Uji T itu pada variabel tingkat lebar saham X1, HO-nya tidak terdapat pengaruh tingkat permintaan harga saham X dan tingkat permintaan Y secara bersama-sama terhadap beberapa perusahaan. Nah, ini ada H1-nya terdapat pengaruh tingkat permintaan harga saham X dan tingkat permintaan Y. Nilai signifikan uji T adalah 0,24, 2 artinya sig 0,05, maka HO ditolak H1 diterima sehingga terdapat pengaruh terhadap tingkat harga saham X dan tingkat permintaan Y secara bersama-sama terhadap beberapa perusahaan. Nah, di sini ada uji F, yaitu ada HO. Tidak terdapat pengaruh tingkat permintaan lebar saham X dan tingkat permintaan Y. Terdapat pengaruh tingkat permintaan harga X, harga saham, yaitu X,
dan tingkat permintaan Y secara bersama-sama terhadap beberapa perusahaan. Nilai signifikannya uji F adalah 0,42, artinya sig 0,05, maka HO ditolak H1 diterima sehingga terdapat pengaruh tingkat permintaan harga saham X dan tingkat permintaan Y secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan, yaitu Y. Sekian, terima kasih.